Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal bongkar bab 4 dari buku Read People Like a Book-nya Patrick King. Judulnya cukup langsung ke intinya ya. Deteksi kebohongan 101 dan peringatan. Iya, lugas banget ya. Banget. Siapa sih yang nggak pengen bisa tahu gitu, kapan orang lagi nggak jujur? Rasanya kayak punya kekuatan super gitu kan. Betul, betul. Daya tariknya memang besar. Tapi, nah ini yang menarik dari sumber ini, ternyata mendeteksi kebohongan itu jauh lebih rumit ya, penuh jebakan gitu, nggak segampang yang kita kira. Tepat sekali. Jadi misi kita kali ini, kita coba kupas tuntas mitosnya, terus cari tahu apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan menurut buku ini. Sambil, yaitu, paham peringatan-peringatannya. Anda langsung ke intinya ya. Memang daya tarik buat membaca orang itu gede banget, tapi ya itu, buku ini langsung kasih peringatan keras soal ketidakpastiannya. Ketidakpastian ya, Banyak dari kita mungkin ngerasa, wah instingku tajam nih soal ginian. Tapi penelitian yang dikutip buku ini, kayak studi tahun 2006 itu, yang di Forensic Examiner sama Personality and Social Psychology Review itu ya. iya bener. Itu nunjukin gambaran yang, ya bikin kita lebih rendah hati lah. Kemampuan rata-rata orang itu cuma sekitar 50%. 50%? Serius, 50%. Itu kan sama aja kayak lempar koin dong. Persis. Nggak lebih baik dari nebak. Wah, berarti PD-nya kita itu seringkali nggak ada hubungannya ya sama akurasi benerannya. Kita ngerasa bisa padahal cuma untung-untungan. Kok bisa sesulit itu sih? Nah, buku ini nunjukin beberapa alasan mendasar. Pertama ya, nggak ada reaksi universal. Tiap orang beda. Nggak ada tuh hidung Pinocchio yang bisa diandalin. Nggak ada tanda pasti gitu ya? Kedua, pembohongnya bisa jadi udah terlatih banget. Atau malah udah berhasil ngeyakinin dirinya sendiri, jadi tanda gugupnya minim. Oh, dia udah percaya sama bohongnya sendiri gitu? Bisa jadi. Ketiga, dan ini penting nih, kita itu cenderung punya bias kebenaran. Bias kebenaran maksudnya Iya, gimana tuh? iya. Secara psikologis, secara sosial juga lebih nyaman buat kita nganggap orang lain jujur. Curiga terus-terusan kan capek juga ya. Iya sih, bener juga. Jadi intinya kita pengen percaya orang, terus nggak ada tanda universal. Tapi apa berarti kita nggak punya harapan sama sekali nih? Ada nggak sih kondisi di mana peluang kita sedikit lebih baik? Ada. Buku ini nyebutin beberapa kondisi yang bisa naikin peluang. Walau ya tetap nggak jamin 100%. Misalnya, kalau Anda udah kenal banget baseline orang itu. Baseline, perilaku normalnya gitu ya. Betul. Jadi lebih peka kalau ada yang beda. Terus peluang juga lebih baik kalau bohongnya itu spontan, bukan yang udah direncanain matang-matang. Oke, yang nggak disiapin. Sama satu lagi kalau taruhannya tinggi. Maksudnya ada konsekuensi serius gitu kalau ketahuan bohong. Nah, tekanan ini bisa bikin pembohong lebih gampang bikin kesalahan. Oke, ini mulai menarik. Kalau gitu, kalau ngandelin tanda fisik atau bahasa tubuh aja nggak bisa diandelin banget, terus apa dong pendekatan yang disaranin buku ini? Kayak kehilangan pegangan utama gitu rasanya. Nah, ini dia nih menurut saya insight paling keren dari bab ini. Lupakan deh itu nyari-nyari tanda bohong secara pasif. Kunci sebenarnya, kata sumber ini, justru ada di cara Anda ngobrol sama orang itu. Oh, jadi bukan ngamatin diam-diam aja ya? Bukan, ini proses dialog yang aktif, interaktif. Jadi fokusnya pindah total ke percakapannya. Gimana caranya kita pakai obrolan sebagai alat deteksi? Tepat. Buku ini mengutip peneliti kayak Dr. Ray Bull ya. Dia nyaranin beberapa strategi percakapan. Salah satu yang utama, pakai pertanyaan terbuka, apalagi di awal. Pertanyaan terbuka ya, jangan yang jawabannya cuma iya atau tidak gitu. Ya, jangan langsung ngeberondong pertanyaan spesifik. Biarin mereka cerita dulu, sebebasnya. Makin banyak mereka ngomong, makin gede kemungkinan mereka ya keceplosan gitu. Ngasih inkonsistensi atau detail yang bisa digali lagi nanti. Kasih mereka ruang buat kepleset gitu ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Strategi penting lainnya, tahan informasi yang mungkin Anda punya. Tahan info maksudnya? Kalau Anda punya bukti atau tahu sesuatu yang beda dari cerita mereka, jangan langsung dikeluarin kartu asnya. Biarin aja mereka jelasin versi mereka sampai tuntas. Oh, jadi biar mereka nggak tahu kita udah tahu apa gitu ya? Betul. Ini maksa mereka buat jaga konsistensi cerita tanpa tahu persis apa yang Anda pegang. Itu kan nambah beban mental mereka juga. Cerdik juga ya. Tapi nggak kesannya manipulatif tuh.
Gimana nyeimbanginnya biar nggak malah ngerusak suasana kalau ternyata kita salah curiga? Pertanyaan bagus. Kuncinya di caranya. Tujuannya kan bukan mau jebak, tapi cari kejelasan. Makanya, buku ini juga nekenin pentingnya ngamatin penyajian informasinya. Penyajian informasi, gimana tuh? Pembohong, kata sumber ini seringnya ngasih cerita awal yang detail banget, rapi, malah kadang terlalu sempurna. Kayak udah dihafalin. Tapi, mereka bisa kelabakan kalau ditanya detil-detil kecil atau pertanyaan susulan yang lebih dalam. Oh, jadi kalau terlalu rapi malah curiga ya? Bisa jadi. Sebaliknya, orang jujur mungkin ceritanya nggak serapi itu di awal, tapi lebih santai jawab pertanyaan lanjutan, atau ya ngaku aja kalau lupa detail tertentu. Nggak masalah buat mereka. Oke, jadi perhatiin cara nyeritain sama respons pas digali lebih lanjut. Terus soal pertanyaan spesifik gimana? Nah, di sini strategi lain masuk. Kasih pertanyaan acak atau nggak terduga. Pertanyaan acak. Iya, tanya sesuatu yang mungkin nggak langsung nyambung sama inti kecurigaan Anda. Sesuatu yang kemungkinan besar belum mereka siapin jawabannya. Perhatiin jeda sebelum jawab, ragu-ragu, atau kalau jawabannya kok aneh, nggak nyambung. Ini bisa ganggu alur cerita hafalan mereka. Contohnya kayak tadi itu ya, curiga pasangan bohong soal semalam, terus kita tanya detail cuaca di tempat yang dia sebut gitu. Bisa kayak gitu. Atau tanya detail soal sesuatu yang mestinya gampang diingat kalau ceritanya benar. Selain itu, perhatiin juga respons mereka kalau ada konfrontasi halus. Konfrontasi halus, maksudnya gimana? Kalau Anda nunjukin ada yang nggak pas dikit di cerita mereka tapi bukan nuduh langsung ya, gimana reaksinya? Pembohong mungkin jadi defensif, marah, atau malah balik nuduh. Orang jujur mungkin bingung atau kaget, tapi biasanya sih tetap kekeh sama inti ceritanya dan coba klarifikasi. Oke. Terus tadi ada soal deteksi kolaboratif juga ya, kalau orangnya lebih dari satu? Ah iya, itu dari Dr. James Drickle. Kalau curiga dua orang kong kali kong bohong, amati cara mereka cerita bareng. Pembohong itu cenderung kayak punya naskah sendiri-sendiri, kurang nyambung secara alami. Kurang saling ngelengkapin kita. Iya, sementara orang jujur yang ngalamin hal sama, biasanya lebih luas kolaborasinya. Saling nambahin detail, bahkan mungkin saling koreksi secara wajar aja gitu. Jadi intinya pakai percakapan secara aktif dan cerdas ya. Buat gali info, cari pola, bukan sekedar cari kedipan mata aneh. Ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Tadi sempat nyinggung soal pertanyaan tak terduga, kita dalami dikit lagi soal elemen kejutan ini deh. Kenapa ini dianggap efektif banget? Elemen kejutan ini krusial, soalnya langsung nyerang kelemahan pembohong. Mereka kan harus jaga konsistensi cerita karangan mereka, ya kan? Iya. Nah, kejutan itu ganggu naskah mental yang mungkin udah mereka siapin. Pas dipaksa mikir cepet di luar skenario, kemungkinan besar mereka bakal bikin kesalahan atau nunjukin tanda-tanda tertekan. Oke. Terus gimana cara efektifnya pakai kejutan ini pas ngobrol? Ada beberapa cara nih yang diangkat sumber ini. Paling jelas yaitu tadi, ajuin pertanyaan kunci di momen yang gak terduga. Mungkin lagi ngobrol santai soal lain, tiba-tiba balik lagi ke detail cerita yang agak mencurigakan. Timingnya ya? Betul. Perhatiin perubahan mendadak pas itu. Ada nggak perubahan drastis di nada suara, kecepatan ngomong, kontak mata, atau gelagat fisik, gelisah? Perubahan dari baseline mereka itu bisa jadi sinyal penting. Oke, perhatikan perubahan mendadak. Selain itu? Waspada juga sama jawaban yang ngelak buat pertanyaan simpel yang mestinya bisa dijawab ya atau tidak. Misalnya, Anda tanya, jadi kamu ada di sana jam 8 malam? Terus dijawab, loh kenapa kamu tiba-tiba nanya gitu? Ngeles ya? Bisa jadi itu taktik ngulur waktu buat mikir, atau ngalihin perhatian. Sama juga kayak kebiasaan ngulang pertanyaan Anda dulu sebelum jawab, atau ngasih jawaban panjang lebar bertele-tele padahal pertanyaannya simple. Buku ini kasih contoh dialog soal si Mike itu. Yang dituduh makan siang temennya itu ya? Nah, iya. Dia kan terus ngelak, nggak jawab langsung, malah balik nanya terus. Klasik banget ya teknik ngalihin pembicaraan gitu. Kalau reaksi emosional gimana? Reaksi emosi yang nggak proporsional juga perlu diperhatiin. Marah atau tersinggung yang meledak-ledak tiba-tiba pas dikasih pertanyaan mengejutkan, itu bisa jadi cuma topeng buat nutupin panik karena ngerasa ketahuan. Jadi bukan marah benerang? Bisa jadi. Orang jujur mungkin ya bisa aja kesel atau bingung dituduh, tapi reaksinya cenderung lebih terukur lah. Dan fokusnya ke klarifikasi fakta.
Oke, jadi intinya kita bikin gangguan mendadak di cerita mereka, terus amati responsnya, baik verbal maupun nonverbal. Menarik banget. Nah, ada konsep lain nih di buku ini, beban kognitif. Katanya, bohong itu kerja keras buat otak. Gimana kita bisa manfaatin ini? Konsep ini sebenarnya simpel tapi kuat banget. Bohong itu secara mental lebih capek daripada jujur. Kan harus bikin cerita, ngingat detail palsu, mastiin konsisten, ngelola emosi biar kelihatan normal, sambil mantau reaksi lawan bicara juga. Wah, iya juga ya, banyak banget yang dipikirin. Nah, idenya adalah bikin tugas bohong ini jadi lebih susah lagi secara mental buat orang yang Anda curigai. Makin banyak beban kognitif yang mereka tanggung, makin gede kemungkinan mereka bikin kesalahan. Sleep gitu. Oke, gimana caranya ngebebanin pikiran mereka tapi nggak bikin suasana jadi kayak interogasi polisi gitu? Buku ini nyaranin beberapa pendekatan. Salah satunya, jaga suasana tetap kelihatan santai. Tapi ya, terus aja nanya. Dan dengerin baik-baik. Tekan secara halus di detil yang kelihatan lemah atau nggak konsisten. Tekanan halus ya? Iya, mempertahankan bohong sambil berusaha kelihatan rileks di bawah tekanan halus ini butuh energi mental ekstra. Teknik lain yang lumayan, berani ya, sengaja nyelipin pernyataan yang Anda tahu salah pas ngobrol. Hah, nyelipin fakta salah? Buat apa? Buat lihat reaksinya, dia langsung koreksi nggak? Itu nandain perhatian ke detail. Atau malah setuju aja, mungkin takut narik perhatian. Atau kelihatan bingung. Ini bisa ngasih data soal gimana dia bereaksi sama ketidakbenaran sekaligus nambah beban mentalnya. Kan dia harus proses info salah ini sambil tetap jaga ceritanya. Oh gitu. Ini juga berlaku buat ngulang detail cerita mereka, tapi dengan sedikit kesalahan yang sengaja Anda buat. Dia koreksi atau biarin aja. Jangan cuma satu tanda. Beban kognitif yang tinggi pas bohong, itu bisa ganggu kemampuan orang buat nampilin emosi yang tulus dan pas sama konteks. Ganggu emosi gimana maksudnya? Emosinya mungkin jadi buck, aneh gitu. Kelihatan telat munculnya, atau muncul di waktu yang nggak pas, atau kelamaan, atau intensitasnya nggak cocok. Makanya, nanya langsung soal perasaan mereka terkait kejadian itu, gimana perasaanmu waktu itu, bisa jadi pertanyaan sulit banget buat pembohong. Oh, karena mereka fokus nyiapin alibi fakta ya, bukan respons emosinya. Bisa jadi begitu. Mereka lupa nyiapin respon emosi yang meyakinkan. Jadi, beban mental itu bisa bocor lewat emosi yang nggak pas. Bisa jadi, atau bisa juga muncul dalam bentuk lain. Misalnya, karena saking fokusnya jaga detail cerita, suara mereka jadi datar atau kurang ekspresif, istilahnya detachment vokal. Tapi, di saat yang sama, stres internalnya, arousal, bisa bocor lewat bahasa tubuh yang lebih susah dikontrol. Contohnya? Kayak kedipan mata jadi lebih sering, pupil mata melebar atau ada gangguan bicara kecil kayak selip lidah atau gagap dikit. Buku ini nyebutin kalau frekuensi tanda-tanda arousal ini bisa jadi berhubungan sama seberapa rumit kebohongan yang lagi dijaga. Oke. Kini intinya buat Anda yang denger ini bukan soal nyari satu jurus pamungkas ya, tapi lebih ke gimana kita pakai percakapan secara strategis, secara cerdas, buat bikin tugas bohong itu jadi lebih susah buat orangnya. Biar kemungkinan dia nunjukin inkonsistensi atau kesalahan jadi lebih gede. Baiklah, setelah kita bahas macam-macam strategi dan tantangan ini, coba kita rangkum beberapa tips umum yang lebih praktis dari buku ini. Tentunya sambil ingat terus peringatan besar di awal ya, soal ketidakpastian itu. Apa aja nih poin-poin kunci yang bisa kita pegang? Sumber ini ngasih beberapa panduan umum sih, tapi lihatnya sebagai prinsip aja ya, bukan aturan kaku. Pertama, ya kayak tadi, biarin orang lain ngomong lebih banyak di awal. Kasih kesempatan mereka nyampein info sukarela. Kedua, usahain suasana tetap santai, ngalir alami. Hindari banget atmosfer interogasi formal. Itu malah bisa bikin orang jujur jadi gugup loh. Oke, jadi sabar, jangan neken di awal, fokusnya terus kemana? Fokus ke pola perilaku keseluruhan. Cari inkonsistensi. Bukan nempel di satu tanda tunggal. Lupakan deh itu mitos populer kayak kalau bohong pasti garuk hidung atau lihat ke kanan atas. Nggak gitu. Bukan tanda tunggal ya? Bukan. Yang lebih penting itu perubahan dari baseline perilaku normalnya dia, kalau Anda tahu. Waspada juga sama cerita yang rasanya terlalu sempurna, terlalu panjang, terlalu detail di awal, atau disampaikan dengan kecepatan yang nggak wajar. Itu bisa jadi tanda cerita hafalan. Mencari penyimpangan dari pola normal sama cerita yang terlalu rapih.
Ada lagi? Iya, kasih waktu. Jangan buru-buru nyimpulin. Bohong itu seringnya lebih gampang kebongkar seiring jalannya obrolan. Makin lama orang harus pertahanin cerita palsu, makin gede kemungkinan dia bikin salah atau kontradiksi. Jadi proses ya? Betul. Nah, selama ngobrol itu, aktif cari ketidaksesuaian. Ada nggak detail cerita yang nabrak satu sama lain? Emosi yang ditampilin cocok nggak sama ceritanya? Ada perubahan mendadak nggak pas topik sensitif kesentuh? Jadi kesabaran sama ketelitian nyari ketidakcocokan itu kunci. Betul. Dan yang nggak kalah penting, selalu interpretasi semua pengamatan Anda dalam konteks. Pertimbangan situasinya, siapa orang ini, gimana hubungan Anda sama dia, apa baseline normalnya. Terakhir, soal insting atau gut feeling. Nah, ini gimana? Dipercaya atau enggak? Buku ini nyaranin, jangan diabaikan. Tapi jangan juga dijadiin kesimpulan akhir. Pakai insting Anda sebagai, pemicu lah. Buat nanya lebih lanjut atau ngamatin lebih cermat. Bukan sebagai bukti final. Oke, jadi sebagai data tambahan aja ya, bukan keputusan. Tepat. Jadi setelah pendalaman kita soal bab 4 ini, rasanya jelas banget ya. Jadi detektor kebohongan yang andal itu, wah, jauh dari kata gampang atau instan. Sumber ini benar-benar ngedorong kita buat geser nih, dari nyari tanda-tanda ajaib, ke arah paham dinamika percakapan, nyari pola dan inkonsistensi, terus pakai strategi buat aktif naikin beban kognitif orang yang mungkin gak jujur. Dan poin krusial yang harus selalu kita ingat yaitu tadi peringatannya. Nggak ada metode yang 100% akurat. Semua teknik ini cuma alat bantu buat mempertajam observasi dan analisis kita. Bukan jaminan pasti. Penting banget buat tetap rendah hati soal kemampuan kita baca orang dan selalu waspada sama bias kita sendiri. Kayak bias kebenaran tadi itu. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pemikiran penutup yang lumayan bikin mikir ya buat Anda renungkan. Kalau ternyata deteksi bohong orang lain itu sesulit itu, penuh nggak pasti, dan gampang banget kena bias kita sendiri, mungkin pertanyaan yang lebih dalam buat kita tanyain, bukan cuma gimana caranya biar gue makin pinter nangkep bahasa orang lain, Terus apa dong? tapi mungkin juga seberapa sering ya kita nggak sadar pas diri kita sendiri itu nggak sepenuhnya jujur, entah ke orang lain atau bahkan ke diri sendiri. Dan kenapa ya kita begitu? Wah, dalam juga ya. Sesuatu buat direnungkan lah sampai sesi pendalaman kita berikutnya.